Selamat datang di channel Misi Sampingan. Ya, pada video pertama gua kali ini gua akan membahas salah satu game mobile yang lagi gua mainin, yaitu Octopath Traveler Champion of the Continent. Eh, gua bukan player baru di sini. Gua mau memberi beberapa guidance buat orang yang pertama kali main. Begitu juga untuk gua sendiri karena gua mulai dari awal lagi. Kalau ditanya apakah worth it untuk mulai pakai akun yang benar-benar fresh atau enggak, atau pakai timbunan atau enggak, jawabannya itu tergantung ya. Tergantung kalau emang lu mau immerse untuk menikmati story-nya aja cukup di situ, mungkin buat akun fresh itu adalah pilihan yang sangat worth it. Tapi kalau misalkan emang lu ngejar meta, atau misalkan lu ada beberapa karakter yang lu kejar dan lu suka di sini, job-jobnya apalagi ya ada 8. Lu suka salah satu jobnya dan lu pengen ngelengkapin uh, karakter-karakternya, lu bisa beli akun timbunan. Pastikan beli akun timbunan di tempat yang terpercaya. Paling enggak lu udah cari tahu seluk beluknya, trusted atau enggak sellernya. Oke. Enggak banyak. Oke, kita mulai aja. Apa yang pertama kali bakal dilakuin sama player baru yang mau main Octopath Traveler Champions of the Continent atau COTC ya, kedepannya akan gue singkat. Banyak hal karena kita ketinggalan banyak konten. Mungkin harus dimulai dari story dulu ya. Kalau misalkan mulai dari awal, nanti tuh lo dikasih pilihan antara story, wealth, power, sama fame. Ya, apapun pilihannya nanti semua storynya kita akan jalanin semua. Di akun gue ini gue beli akun timbunan dan dia masuk dan milih di Master of Underglow, dan kita akan menyelesaikan suatu permasalahan tentang orang yang abusive untuk menggunakan power gitu. Sama halnya dengan wealth dan fame, mereka akan abusive di type mereka masing-masing. Di power ini nanti villainnya itu jenderal yang korup lah ibaratnya. Nah, kita kesampingin dulu bagian storynya. Kita akan memulai dari apa yang harus kita lakukan sebelum memulai semua itu, yaitu membuat komposisi tim yang benar. Di sini masih default ya. Gua kebetulan di sini karakternya dapetnya Sofia. Sofia ini scholar. Untuk scholar dia memang bagusnya di elemental attack ya. Nah, tapi kita bisa ganti nanti ke depannya karena mungkin beberapa karakter yang gue punya di akun ini kebanyakan itu adalah karakter dengan kecenderungan damage-nya itu physical attack. Nah, damage physical attack juga macam-macam. Kalau elemen attack nanti ada fire, ice, wind, lightning, wind. Kalau elemental attack nanti ada fire, ice, lightning, wind, darkness, sama light. Nah, tapi kalau misalkan physical attack nanti pilihannya banyak juga, ada sword, dagger, staff, tome, bow, apa lagi ya, axe, terus fan, sama apa lagi yang belum, spear sama spear ya. Jadi kita eliminasi dulu berbagai hal yang kita mau lakukan. Tadi gue udah sempat nge-scanning, kemungkinan besar gue akan main antara tim spear atau tim bow, karena banner terakhir yang gue karena banner terakhir di saat ini game berjalan itu kebanyakan karakternya. Nih gue kasih lihat ya, ini ada fan. Nah, ini fan ini bow tuh, hunter dia. Dan nanti kalau misal akun baru ataupun akun timbunan pasti akan dapat salah satu dari 3 karakter ini.
Tera, Loki atau Edgar. Nah, dan kebetulan di akun ini gue dapetnya Edgar. Edgar ini buffer di global ataupun di JP server itu dia masih meta untuk buffer physical tech. Jadi gue udah investasi karakter di physical tech 1, dan kedepannya juga si fan ini cukup bagus ya, tier atas juga, dia hunter dan support dan juga damager juga ataupun DPS ya kalau biasa orang nyebutnya. Nah, jadi gue akan fokus untuk dapetin dia aja di banner ini, di banner yang ada, dan ngebuka beberapa guidance tuh gacanya. Nah, nanti after semuanya udah gue gacha, nanti gue bakal ngasih kesimpulan ini bisa lanjut physical atau nanti malah berubah jadi elemental. Dan kalaupun elemental apa nyerang fokusnya, ataupun physical bakal fokus kemana. Tapi target gue pertama adalah dapetin fan dan dupe-nya mungkin 1 atau 2 aja. Sisanya gue butuh buffer gitu. Oke guys, tadi kesalahan teknis ya. Gua udah gacha di banner fan, terus udah habis dari 29.000 ruby tadi gua habis 6.000. Kenapa 6.000 gua habisin? Karena satu kali pull ini dapat 10 token ya. Terus gua bisa dapetin karakter tambahan kalau misalkan gua habisin 200 token, dan tadi punya 20 token berarti sekitar 180 token lagi kan, which is itu 18 kali pull. Dan 18 kali pull bau enggak, wangi juga ya, syukur sih karena gua dapet lumayan banyak. Tadi karakter gua kalau nggak salah di kompendium itu ada 88 ya, sekarang jadi 108, berarti sekitar 20 karakter gue dapet fan dupe 3 kali, dupe 3 kali, udah kurang bersyukur apa lagi gua. Terus dapet Tiziano, dapet Elrika, nukerin Shana. Ini karakter wajib, mumpung bannernya ini Traveler of Memories ya, ada Shana. Ini Shana wajib. Sebenarnya ada 2 sih, Shana 1 sama Aviete, tapi untuk awalan ini gua memilih Shana karena Aviate ini ntar pakainya di mid sampai late game. Kalau misalkan nanti ada satu fitur yang akan kebuka lagi, namanya Keeper Divine Beast. Nah, di Divine Beast di Aviate itu lebih bukan berguna, lebih useful di sana. Kalau sekarang karena baru awal story, gue perlunya Shana, karena Shana kalau dibedah ke karakter ya, dia punya pasif yang namanya SP stock. Nah, yang karakter-karakter Octopath COTC ini masih sedikit, dan dia salah satu yang terbaik di bidangnya. Sampai sekarang juga masih tiratas ini unit, jadi menurut gue paling worth it untuk ditukar ini. Tadinya juga gue mau push 6.000 ruby lagi, cuman ini karena baru awal mulai main ya, menurut gue sayang aja. Dan lumayan banyak sebenarnya, dan sebenarnya gue tadi hampir luluh ya mau bikin tim dagger, karena nah lihat aja gue dapat tim dagger sebanyak itu ya nggak banyak sih, cuman lumayan. Tiziano ini di buffer yang utama dibuatin di tim dagger. Enrika support, bisa juga DPS. Sonia walaupun udah jadul,
dia masih terhitung DPS yang kuat juga. Nicola supportnya juga udah ada. Sebenarnya pieces-piecesnya tuh udah kekumpul puzzle-nya, cuman gua masih kokoh mau bikin tim bow dulu. Sebenarnya nggak tim bow juga sih, tim campuran. Ini tim yang sementara akan gue pakai. Ada Scarecrow, Primrose tadi juga dapat dari Guidance, Starter Guidance apa dari itu ya, Meteor Guidance nih. Terus Eureka tadi dari Pendervan. Maruso ini gue pertama kali beli akun timbunan udah dapet dia. Jadi ini karakter limited sebenarnya, cuman gue dapet itu jadi bless in disguise aja menurut gue. Jadi ini kepake banget lah pokoknya. Even nggak ada dupenya, even awakening 0, ultimate-nya level 10 masih bisa dipakai lah ini. Terus fan dengan dupenya gue lupa 3 apa 4 tadi ya, kayaknya sih gue hitung 3 ya, 4 ternyata 4. Gue tahu deh, gue ntar bannernya masih panjang kan, mungkin gue bakal ngambil 1 atau 2 rupiah lagi karena ini sebenarnya bagus. Raise damage limit itu apa nanti akan gue jelaskan di video yang lain. Dan pokoknya ini bagus lah intinya, 50.000 itu untuk awal mulai main game ini bagus. Tambah gue dapet HP barrier, 50% user max HP. Di samping dia support dan DPS, sebenarnya dia di tim bow ini bisa dijadiin tanker karena ya ini, karena apa, awakening 4-nya ini dia bisa dijadiin apa, tank. Dia punya HP barrier aksesoris. Terus Nicola tuh sebenarnya bukan yang terbaik di bidangnya untuk support, tapi paling enggak ada dulu. Udah salah buka gua, ini equip ya. Support yang sangat membantu. Kenapa support yang sangat membantu? Ini juga ultimate teknik, nanti kita jelasinnya satu-satu. Sama Blessing Lantern juga kita jelasin satu-satu. Tapi gua cuman mau kasih tahu aja, ini di sini dia punya physical attack boost with 50 or more SP from all. Jadi kalau SP-nya dia 50% atau lebih, raise physical attack entire front row by 5%. Dia ada di belakang juga udah cukup, buat mau di belakang mau di depan udah cukup. Yang penting dia ada di party, tambahin 5%. Tuh lumayan buat baru main game ini, apalagi nanti baru berasa kalau udah mid game, late end game tuh baru berasa. Terus ya ini Shana terakhir. Kenapa ya? This is so good unit, so good karakter ya di sini. Impart all allies. Impart itu di apply ke semua karakter yang ada di party. SP stock 20% dari users max SP. Dia nggak bisa di stack, tapi dia ngambil max SP dari si Shana. Jadi semakin gede SP-nya, nanti akan banyak sekali SP stock yang dikasih ke party. Contoh itu tadi 20% ya, berarti SP-nya itu kan sekarang di level 1 102. Berarti gua semua party gua nih dapat SP stock 20. Lumayan kan? Nah, bayangin kalau ini 1000 berarti kan 200 gitu aja. Kayak gitu. Dan ya that's it. Mungkin sampai sini dulu aja untuk perkenalan gua di konten Octopath COTC. Gua akan melanjutkan di video yang lain. Bisa juga kasih masukan video apa yang mau dibuat. Mungkin gua nggak akan bahas banner apa, gua nggak akan deep dive ke banner ini satu-satu, tapi mungkin gua akan lebih guidance awalnya ketika lo mau main game ini dulu, karena gua pun baru mulai lagi setelah udah pensi lama. Jadi
gua sambil merefresh dulu otak gua untuk mainin ini mekaniknya kayak gimana. Di video selanjutnya jangan lupa di like, komen, dan subscribe kalau emang ngerasa video ini sangat bermanfaat buat kalian. Oke, sampai di until next video guys. Thank you.